والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كثرت الأقوال باستحقاق التصوف ومنهم من قال من الصوفة لأن الصوفية مع الله تعالى كالصوفة المطروحة استسلام لله تعالى. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Pada pertemuan pertama kita sudah menjelaskan definisi tasawuf. Ada beberapa yang kita sudah sebutkan para definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama kita. Bahkan dikatakan bahwa definisi tasawuf itu bisa mencapai sampai 2000 definisi, bahkan bisa lebih. Jadi definisinya itu tergantung dari pengalaman rohaninya setiap para sufi. Yang penting yang jelas bahwa urusannya tasawuf urusan hati, yang diurus bagaimana caranya mensucikan jiwa, membersihkan hati, menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik. Itu intinya tasawuf, atau dikatakan bahwa tasawuf itu adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Sekarang kita mau lihat dari mana akar katanya itu kata tasawuf. Kenapa dinamakan tasawuf? Orang sufi Nabi katakan sufiyun. Dari mana dasarnya? Maka di sini akan disampaikan bahwa ucapan-ucapan, pendapat mengenai akar kata tasawuf itu banyak pendapat. Sebagaimana yang lalu banyak pendapat tentang pengertian atau definisi tasawuf. Wa minhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan kata tasawuf itu minas sufah, berasal dari kata sufatun. Sufatun di dalam bahasa Arab, di anna sufiyah Allah Ta'ala kasufatil matruhah. Di dalam bahasa Arab sufah itu yaitu diibaratkan sama dengan kalau ada bulu atau kapas yang diterbangkan oleh angin, kemana saja perginya itu terbang. Itu namanya bahasa sufah, bulu atau kapas. Kenapa dikatakan demikian? Sufi itu istislami lillahi ta'ala, karena semua urusannya diserahkan kepada Allah, terserah kepada Allah. Jadi ibaratkan angin membawa, menerbangkan kapas itu atau bulu itu kemana saja maunya angin. Dari mana lagi? Maka orang yang sufi itu menyerahkan semua urusannya kepada Allah, terserah kepada Allah. Ini dikatakan sufi. Itu pendapat pertama. Wa minhum man qala innahu min as-sifati jumlatuhu ittisabun bil ma'asini wa tarkul awsaf bil mazmum. Pendapat lain mengatakan bahwa itu kata tasawuf berasal dari kata as-sifatu. Jadi sufi itu
soal wa. Jadi katanya dari kata sifatun. Sifat itu sifat, artinya sifat. Kenapa dikatakan sifat? Karena semua perbuatan-perbuatan yang baik dimiliki oleh mereka. Jumlah intisab min hadis secara keseluruhan dia memiliki sifat-sifat yang terbaik, yang baik. Wa tarkul awsaf al-mazmumah, dan meninggalkan semua sifat-sifat yang tercela. Jadi sehingga dikatakan kata tasawuf itu dari kata sifatun, karena dia menyifati semua amal, semua akhlak yang baik, dan meninggalkan semua sifat-sifat tercela. Wa minhum, juga ada mengatakan minas safa'i, dari kata as-safa. Apa artinya safa? Murni, jernih. Jadi kalau air jernih itu safa. Nah, safa'un. Jadi dikatakan safa itu basufiyun hatta sunnah sufi. Dia katakan bahwa tasawuf, dikatakan tasawuf berasal dari kata safa. Safa ketika seorang jernih, murni hatinya, maka dia dikatakan sunnah as-sufi. Maka dikatakan dia seorang sufi. Karena jernihnya hatinya, sehingga dikatakan sufi berasal dari kata as-safa. Pendapat lain mengatakan wa minhum man qala min as-sufati li'anna sahibahu tabi'un li ahliha fima asbata Allah lahum min al-wasfi haitsu qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Katanya kata tasawuf itu berasal dari kata sumpah. Sumpah itu adalah satu tempat berada di bagian belakang Masjid Madinah, bukan sekarang, karena dulu itu kecil masjidnya. Jadi ada semacam beranda di situ, ditempati oleh sahabat-sahabat Nabi yang kehidupannya agak miskin. Kemudian orang-orang yang berhijrah dari Makkah tidak punya keluarga di Madinah, dikumpul di situ. Jadi namanya as-sufa. As-sufa itu namanya kalau di pinggir ini kita punya jadi beranda. Di situ dibuatkan semacam tempat, di situ mereka berkumpul. Seperti Abu Hurairah ada di situ. Jadi kenapa di sana? Karena orang yang tinggal di situ semacam pondokan. Di situ tidak ada kerjanya lain. Tidak ada kerjanya, tidak punya keluarga, jadi hanya mendapatkan pemberian dari orang. Kalau ada orang kasih ya dia terima, kalau tidak dia puasa, kalau tidak ada dimakan dia puasa. Jadi dia tidak punya kerja, tidak punya pendapatan tertentu, hanya mengharapkan bantuan dari orang. Jadi tinggal situ di pondokan itu, di belakangnya Masjid Madinah. Itu disebut ahlus suffah. Jadi penghuninya disebut ahlus suffah. Ahlus suffah artinya penghuni yang disebut as-suffah di sini. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu meminta berdoa kepada Tuhannya. Jadi antara itu disifati oleh Allah, supaya itu kerjanya yang beribadah, berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Maka ahlus sunnah itu
Maka Nabi disuruh wasbir, bersabarlah bersama dengan mereka yang selalu hanya kerjanya beribadah, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Itu Ahlus Suffah namanya, berdasarkan tempatnya. Dengan dikatakan penghuninya As-Suffah. Siapa mereka itu? Ahlus Suffah al-murra'in al-awwal min rijal at-tasawwuf. Penghuni atau penduduk Suffah itu mereka adalah generasi awal dari tokoh-tokoh tasawuf. Jadi situlah pertama yang mereka menempati tempat itu yang mereka bisa dikatakan bahwa itulah generasi awal, generasi pertama yang muncul dan mereka menjadi tokoh-tokoh tasawuf. وقد كانت حياتهم التعبدية الخالصة المثمرة على الذي استهدفه جانب التصوف في الأصول الإسلامية المتتابعة. Kehidupan mereka itu hanya at-ta'budiyah, beribadah al-khalisah murni, ikhlas. Jadi mereka kerjanya hanya beribadah ikhlas, yaitu memberikan contoh-contoh yang terbaik. Dan itulah yang sebenarnya akan menjadi fokus pembicaraan orang-orang tasawuf di belakang hari sampai sekarang kita ini. Jadi dari situlah berawal munculnya tokoh-tokoh tasawuf yang memusatkan hanya kepada beribadah, sehingga itulah yang menjadi acuan, yang menjadi pokok pembicaraan tentang tasawuf sampai sekarang kita ini. Wa qila min as-safwati kama qala Imam Al-Qushairi. Pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata safwah. Safwah itu adalah satu pilihan. Artinya orang-orang tasawuf itu adalah orang-orang pilihan. Dari kata safwah. Wakilah pendapat lain mengatakan min as-saffi, baka'annahu min as-saffi al-awwal qulubihim min haythu hudurihim Allah Ta'ala wa tasawwufihim fi sa'ir at-ta'at. Yang lain mengatakan dari kata saf. Apa itu saf? Barisan. Maka itu imam apa sabu sufufakum. Fa inna tasbita saffi, jadi saf artinya barisan. Safun. Kenapa orang sufi katakan min apa barisan? Faka'annahu, seakan-akan mereka berada pada saf pertama. Hati mereka berada pada saf pertama dengan menghadirkan hatinya bersama dengan Allah. Jadi dikatakan as-saf karena diibaratkan bahwa para orang sufi itu berada pada barisan pertama untuk menuju kepada Allah. Bahkan watasawuf bisa bahkan mereka berlomba dalam semua amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dilakukan. Sepertinya mereka tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia mau selalu berada di tempat di depan, selalu berada di apa yang paling duluan. Seperti itu sehingga dikatakan as-saf barisan, saf yang pertama. Wa minhum man qala, di antara lain ada mengatakan inna tasawwufa nisbatun ila lubsi suufil khashim di anna sufiyyata kanu yusiruna libsan litamashshi wal ishwisha. Katanya kata tasawuf itu dinisbahkan kepada pakaian yang terdiri dari bulu yang kasar. Jadi asum itu bisa berarti wol,
Wol itu sekarang kalau kita wol itu mahal. Tapi itu terbuat dari bulu. Bulu domba atau bulu apa saja. Dulu itu mereka kalau mereka asuh itu wol, bulu belum diproses seperti sekarang ini. Sehingga dikatakan orang dulu yang orang fakir miskin itu hanya pakai pakaian itu bulu domba atau bulu apa saja, bulu di semacam dia ditenun tapi kasar, belum melalui pabrik. Nah, orang-orang sufi itu dulu pakai pakaian begitu. Kenapa pakai pakaian yang kasar itu? Menunjukkan bahwa dia tidak terlalu mengejar dunia. Jadi mau memperlihatkan bahwa kehidupan sederhana saja. Sehingga melambangkan pakaiannya pakaian bulu yang kasar. Bulu yang kasar. Yaitu namanya as-suf dalam bahasa Arab. Kemudian seterusnya, wa ma yakun min amrin fa inna at-tasawwuf ashharu ma yuhtaj fi ta'rifihi ila qiyas al-abdin wa ziyadi istiqabi. Apapun pendapat yang disampaikan itu sebenarnya tasawuf tidak perlu kepada penjelasan dari asal lafalnya dan akar katanya. Sebenarnya itu bukan itu yang penting. Bukan itu yang penting apa menjadi urusan kita berasal dari mana. Jadi artinya kalau kita simpulkan itu begitu ada kebersihan dan kesucian jiwa dan memperlihatkan kehidupan sederhana. Kalau kita mengumpulkan semua pendapat itu bahwa orang mempunyai sifat yang baik, menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Kemudian dia harus selalu berada di depan, memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Kemudian seterusnya, wa inkar ba'dhin nas ala hadha al-waqti bi annahu lam yusma' bi ahli as-sahabah wa tabi'in mardudun. إذ كثير من الاصطلاحات حدثت بعد زمان الصحابة واستعملت ولم تنكر كالنحو والفقه والمنطق. Ada beberapa orang yang mengingkari istilah tasawuf. Kenapa? Karena sejak masa Nabi, sesudah Nabi tidak ada istilah itu, tidak pernah dengar katanya tasawuf. Itu sekarang banyak alasannya orang. Karena katanya tidak ada pada masa Nabi, tidak ada pada sahabat. Menyebut saja itu nama tasawuf itu tidak ada pada masa sahabat. Jadi itu alasannya sehingga katanya tidak ada itu tasawuf. Itu pada bid'ah semua. Jadi katanya pendapat yang demikian itu tidak bisa diterima kalau itu dikatakan demikian. Kenapa? Karena banyak sekali nama-nama istilah-istilah yang nanti sesudah Nabi, sesudah sahabat muncul. Apa namanya? Ada namanya nahwu, ada pelajaran nahwu, ada fikih, ada hadis, ada mantik, ada tafsir dan ilmu yang lain. Itu tidak ada pada masa Nabi. Tidak ada ilmu fikih pada masa Nabi. Tidak ada ilmu tafsir, apalagi namanya ilmu sosial, ekonomi, tidak ada. Jadi tidak bisa menjadi alasan itu bahwa pada masa Nabi tidak pernah didengar itu istilah tasawuf. Bukan hanya itu, nahwu yang menjadi pelajaran pokok dalam bahasa Arab tidak dikenal. Bahkan ilmu nahwu itu nanti muncul pada masa Ali radhiyallahu anhu. Seorang ulama namanya Abu Aswad Al-Ghazali yang menyusun dan termasuk yang menciptakan tanda baca baris di Al-Quran. Dulu Al-Quran tidak ada.
Pada masa Nabi suruh tulis Al-Quran tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Juga sampai pada masa Utsman radhiyallahu anhu diperbanyak, dicetak dalam buku sudah kertas, tidak ada titik, tidak ada baris. Tidak ada titik, tidak ada baris. Nanti di belakang Abul Aswad Ad-Duali seorang ulama yang menciptakan tanda baca. Itu pun berulang lengkap pada waktu Abul Aswad Ad-Duali. Kenapa? Karena hanya tanda baca itu baris hanya berupa titik saja. Pamannya alif. Kalau bacaan maka titik ditulis di atasnya titik. Saatnya di atas berarti A. Kalau I di bawahnya, kalau U di depannya, dikasih titik. Tapi ini masih masalah. Bagaimana kalau ada ta, ada titiknya juga, sa ada titik. Jadi nanti di belakang ada muridnya namanya Ahmad Al-Farahidi. Itu lagi yang menciptakan. Katanya kalau baris fathah di atas A, maka alif kecil dimiringkan. Jadi itu fathah, huruf apa fathah itu alif yang dipotong kecil baru dimiringkan. Kalau di bawah, kalau berbahasa dhamma maka kepalanya wow kan wow, kamu diambil kecil itu wow. Kalau tasdid sakdu itu diambil dari kepalanya sin. Sin kan di sini ada 3 giginya, dipotong kakinya menjadi tasdid namanya. Kemudian kalau ha itu apa? Kalau sukun mati itu asal kita begini, bukan bukan, asal kita hanya cepat bukan. Itu kepalanya ha dibuang kakinya, itu sukun. Itu perkembangannya. Jadi kalau dikatakan tasawuf tidak ada, tasawuf ada bid'ah, ini juga Quran sekarang bid'ah. Tidak pernah Nabi menyuruh mengumpulkan Al-Quran, tidak pernah Nabi menyuruh tulis Al-Quran, tidak pernah Nabi menyuruh supaya dikasih tanda baca, tidak ada. Bid'ah semua itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah hasanah. Hanya karena kalau yang lain mengatakan satu saja bid'ah. Bid'ah dhalal semuanya bid'ah sesat, dan tidak. Karena kalau kita berdasar di situ, maka setiap Jumat semuanya khatib berbuat bid'ah. Tidak ada khatib di Indonesia ini kalau khutbah baca bahasa Arab, termasuk kita di sini. Nabi tidak pernah berkhutbah bahasa Indonesia. Tidak pernah berkhutbah bahasa Indonesia. Jadi itu bid'ah, yang disebut bid'ah ciptaan. Nah, kalau kita tahu bahasa artinya bid'ah itu dari kata bada'ah. Bada'ah artinya ciptaan yang indah yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka itu Allah ada namanya Al-Mubadi'. Al-Mubadi' Allah pencipta yang indah, tidak perlu ada contoh. Jadi Allah mencipta itu tidak ada contoh, dilihat. Berbeda pelukis bagaimana hebatnya, tidak pernah membuat lukisan pasti ada contohin. Kalau bukan gunung ada contohin pohon-pohon, laut, awan, langit, matahari. Allah tidak ada contoh sebelumnya menciptakan itu. Sebenarnya Al-Mubadi. Sehingga dikata Allah badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang sebagai bid'ah, pembid'ah langit dan bumi. Jadi Allah membuat bid'ah karena pencipta yang indah yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi makanya dikatakan orang yang berbid'ah tidak ada contoh pada masa Nabi. Itulah. Tapi tidak semua yang tidak ada contoh dalam Nabi itu jadi bid'ah. Karena bid'ah itu bisa berarti menambah juga mengurangi juga beda juga. Jadi kita itu di Ahlussunnah wal Jamaah ada 2 seperti disampaikan oleh Imam Syafi'i. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu 2 macam. Mahmudatun wa mazmumatun. Ada bid'ah yang terpuji, ada yang tercela. Mana bid'ah terpuji? Ma wafaqa sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Bid'ah adalah apa yang tidak baik, yang bertentangan dengan sunnah. Artinya ada masalahnya.
mempunyai asal jangan yang fardu ditambah. Namanya sholat 5 waktu tidak boleh ditambah lagi menjadi ada sholat lain yang fardu. Sholat maghrib 3 rakaat tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau menambah itu disebut bid'ah, dikurangi jadi disebut bid'ah. Itu disebut bid'ah. Kalau menambah atau mengurangi yang mesti harus demikian. Zuhur 4 rakaat tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi kecuali yang sudah diatur oleh syarat. Kalau zuhur boleh 2, kalau kita kasih itu kalau kita kasih itu ketentuan. Zuhur tidak boleh dikasar, jangan kan zuhur bisa dikasar, kita juga zuhur dikasar menjadi 1 rakaat. Bagaimana kalau maghrib mau dikasar? Bagaimana kalau 3 rakaat mau dikasar? Susah itu. Jadi ketentuan yang itu tidak boleh diubah. Siapa yang diubah itu tidak disebut bid'ah. Tapi banyak orang itu lain cara memahami bid'ah. Karena hanya letakkan bid'ah satu saja, satu macam saja. Karena tidak. Jadi istilah-istilah yang sekarang kita banyak sekali. Kalau mau dikatakan orang sembilan tidak ada pada masalah bid'ah, maka banyak sekali kita. Banyak sekali kita bid'ah. Jadi wala kullin fa innana la nahdam bil ta'amir wal afad. Secara keseluruhan kita katanya tidak terlalu mementingkan lafal-lafal atau redaksi bukan itu dipentingkan. Biqadri intimamina bil afad wa tusabab yang penting kita perhatikan ialah bagaimana hakikatnya dan dasarnya tasawuf itu. Wa nahnu nad'u ila tasawuf innama naqsuru bi tazkiyatul nufusi wa safa'il qulubi wa islahil akhlaqi wal usul ila martabatil ihsan. Jadi kalau kita katanya menyampaikan, mendakwakan tentang tasawuf, sebenarnya yang dimaksud ialah mensucikan jiwa, menjernihkan hati, memperbaiki akhlak, dan untuk kita sampai kepada martabat ihsan. Jadi ada sini empatan. Jadi kalau kita berbicara tasawuf pertama, tujuannya untuk membersihkan jiwa. Yang kedua untuk mensucikan hati. Jadi itu sebagai jiwa hati ada nafsu, ada kalbu, ada ruh, ada akal, ada sir. Itu insyaallah kita akan jelaskan apa bedanya ini. Jadi ada jiwa, ada hati. Kalau kita meninggal itu dalam bahasa Al-Quran dikatakan nafs, kullu nafsin zaiqatul maut. Semua jiwa, biasa ketika semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Itu. Kemudian ada hati, qalbun. Kemudian ada ruh. Ada ruh. Itu sebenarnya satu benda yang punya banyak nama. Itu dhammi. Jadi nafsu itu kalau seseorang hanya itu terus apa yang diinginkan, itu berarti nafsunya ke situ. Kalau nafsu ini bisa dididik, dia ada ibaratkan ditingkatkan. Kalau nafsunya ini sudah terdidik, ini sebentar bisa berubah menjadi akal. Jadi akal artinya kalau dia seseorang mau melakukan suatu pelanggaran tapi dia pikir-pikir ini sehingga tidak jadi, dan aklum itu dalam bahasa Arab ikatan pikirkan sehingga dia tidak ke sana kemari. Jadi ketika diikat binatang tidak ke sana kemari. Kenapa? Jadi akal itu mengikat keinginan kita kepada yang tidak baik. Kemudian bisa meningkat serta menjadi qalbun itu hati kita.
Hati kerendahan kalbu karena di sini sebenarnya masih berubah-ubah. Jadi kadang kalbu dalam bahasa Arab karena masih berubah-ubah. Bisa hari ini imannya tinggi, kemudian berikutnya berubah, kemudian ini bisa berubah lagi. Namanya hati berubah-ubah, masih bisa berubah-ubah. Tapi kalau sudah banyak dan sudah mapan tetap kali sudah menjadi ruh. Ruh itu artinya kembali kepada yang pertama yang ditentukan oleh Allah kepada kita sehingga tenang. Tidak bisa lagi sudah menjadi suci, bersih, tenang, tidak gampang terpengaruh karena kembali kepada kesuciannya. Kemudian sebentar ada asyir, ada al-khalqi, ada al-akhbar. Kemudian nafsu itu ada nafs al-ammara, ada al-lawwama, ada al-mulhama, ada al-mutmainnah, ada al-radiyah, ada al-mardiyah, ada al-kamilah. Jadi banyak itu. Itu pembahasannya tasawuf itu. Pembahasannya tasawuf. Jadi keterangan yang pertama yang diajarkan oleh tasawuf ialah mensucikan jiwa, menjernihkan hati. Wasrai akhlak, memperbaiki akhlak. Wanusulan al-ihsan, dan dia untuk supaya sampai kepada martabat ihsan. Yang lalu pada pertama kita jelaskan bahwa ada maqam Islam, ada maqam iman, ada maqam ihsan. Jadi ada 3 kelas. Itulah juga disebut rukunnya agama. Al-Islam artinya tunduk, pasrah. Iman mempercayai, ihsan berakhlak. Yang lalu kita jelaskan kalau syariah, kalau Islam disebut syariah dipelajari di fikih. Kalau akidah, iman dipelajari di ilmu tauhid. Ilmu kalam namanya atau teologi. Itu kemudian ihsan dipelajari di tasawuf. Jadi ini katanya dengan tasawuf itu supaya tidak bisa mencapai tingkatan ihsan. Apa ihsan? Menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya, sehingga bisa fokus ikhlas. Kalau kamu bisa menyembah Allah seakan-akan melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Jadi kalau kita melakukan pada ibadah, kita meyakini bahwa Allah melihat kita, pasti kita perbaiki. Jadi fikih yang diatur apa yang dibaca, berapa rakaat, bagaimana niatnya, itu urusannya fikih. Urusannya tasawuf ini hati. Kenapa? Karena bisa saja kita baca lancar Fatihahnya, lancar baca lain, tapi ingatan kita keluar ke sana, pergi di pasar. Kita Allah baca tapi ke sana kemana? Banyak masuk di masjid semua. Diselesaikan dalam salat. Itu yang perlu diarahkan lewat tasawuf supaya hati disatukan. Disatukan. Karena kita ini ada katanya 2 otak kanan, otak kiri. Kita punya otak kanan, otak kiri. Otak kiri itu kan berkaitan dengan hitung-hitungan, menghafal, ingat. Jadi yang kalau kita sudah berapa sudah kata berapa, apa salahnya ayat ini? Begitu otak kiri kita yang kerjanya otak kiri. Jadi kalau kerjanya otak kanan di sini. Di situ. Makanya tadi dikerjasamakan. Jadi bukan di sini, ingat berapa rakaat apa yang dibaca, tapi hubungkan dengan sini. Itulah kerjaan tasawuf supaya bisa sampai kepada tingkatan ihsan. Nanti ihsan. Fokus ibadahnya kepada Allah sampai bisa menjadi ikhlas dan fokus.
Nahnu nusammi dzalika tasawwufan, itulah yang kami beri nama tasawuf. Mensucikan jiwa, menjernihkan hati, memperbaiki akhlak supaya bisa sampai kepada tingkatan ihsan. Itulah yang disebut tasawuf. Jadi, wa yusyikta masamminya dari berdua Islam. Boleh juga kalau mau menamakan bahwa itu adalah sisi rohani Islam. Jadi kalau tidak mau pakai tasawuf, tidak saja itu urusan rohani Islam, bahagian rohani Islam. Awudan isani atau boleh pakai segi ihsan. Awudan akhlaki atau boleh pakai segi akhlak, masalah akhlak. Awasan ini masih dan ayat tadi kata Allah jawab. Silakan menamakan apa yang penting sesuai dengan hakikat dan inti daripada ajaran tersebut. Terserah namanya apa, terserah apa namanya. Ada mengatakan dalam bahasa mistisisme, banyak macam-macamnya. Illa anna ulama al-ummati pada tawarathu ismat tasawwufi wa haqiqatahu an aslafin min al-muslimin mundu sadr al-islam hatta yawmina hadha wa sa'ar kurban fihim. Hanya katanya ulama-ulama kita ini sudah sejak dahulu saling mewarisi nama itu. Artinya sudah menjadi nama baginya sejak dari ulama yang lalu, dari para musyrik di awal Islam. Karena ini nama tasawuf pada masa Nabi belum dikenal, pada masa sahabat belum dikenal, nanti pada kira-kira abad ketiga Hijriah baru muncul istilah itu. Sama dengan tarekat itu nanti pada masa tabi'in baru muncul namanya itu. Sehingga dalam mengatakan berarti itu adalah ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Nabi. Sebenarnya tidak benar mereka katakan demikian. Karena ajaran tasawuf itu isinya ialah catatan yang dilihat apa dikerjakan Nabi dan para sahabat ketika sholat bagaimana khusyuknya. Itu yang dicatat, belum ada istilah seperti itu. Tapi akhlaknya Nabi, akhlaknya para sahabat itu yang dikumpulkan oleh para ulama kita menulis, dimasukkan di dalam satu buku. Sehingga diberikan nama tasawuf, kemudian dan bagaimana ilmu yang lain diberikan nama, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fikih, itu diperhatikan semua itu belakang semua. Jadi katanya ini sudah menjadi turun temurun diberikan nama tasawuf itu. Wahakikatnya naslami mundu hatta yaumina hadza, sampai pada saat sekarang kita ini itu masih dinamai tasawuf. Jadi wasara urfan fi menjadilah nama yang ditetapkan. Jadi kita ini nama tasawuf itu sama dengan nama-nama yang lain. Tidak ada pada masa Nabi, bahkan pada masa sahabat tidak ada nama. Tapi prakteknya ada bagaimana mereka ikhlas, bagaimana mereka tawakal, bagaimana mereka bersabar, dan itu yang diajarkan oleh tasawuf. Diajarkan bagaimana bersabar, bagaimana tawakal, bagaimana raja, bagaimana al-khawf, bagaimana zuhud. Itu yang diajarkan oleh tasawuf. Semua akhlak-akhlak yang terbaik, akhlak-akhlak yang tidak baik harus kita tahu yang mana kemudian kita ganti dengan akhlak yang terbaik. Itulah istilah mereka yang biasa kita dengar, ada namanya tahalli, ada tahalli, ada tajalli. Jadi tahalli membuat semua sifat-sifat tercela, baru diganti dengan tahalli
yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Kalau sudah hilang sifat-sifat yang tidak baik, yang ada sifat-sifat yang terbaik, namanya tajalli. Yang disebut tajalli, tampaklah sifat-sifat baiknya Allah kepada hamba-Nya. Karena Nabi katakan ta'allahu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Apa akhlaknya Allah yang contoh ini? Ada nama sifat al-jamal, yaitu Maha Pengasih, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, As-Sabur, Maha Jadi itu sifat-sifat yang dicontohi. Sifat-sifat kita Allah yang dicontohi sifatnya Allah. Kata Nabi, itulah kalau orang sudah memperdatang semakin disebut tajamnya. Dan kita tadi ini masih buat pengertian yang terbaik. Terjadi dia sudah nampak sifat-sifatnya Allah kepada hamba itu. Kalau sudah terjadi pada seorang hamba itu dekat dengan Allah SWT, dekat dengan Allah. Jadi dekat ini bukan dekat seperti kita ini berdekat-dekatan, tidak demikian. Dekat rahmanya, dekat perhatiannya, dekat bantuannya Allah kepada seorang yang memang khusus memfokuskan diri kepada kepada ilmu yang memang membersihkan jiwa, mensucikan hati. Saya kira insyaallah nanti kita berikutnya kita akan lanjutkan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana wa lakal hamdu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب ربنا هب لنا صبرا وثبت أقدامنا اللهم صل وسلم على اللهم إن الحق والاتباع اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.